Oke, halo semua, nama saya Novia dan di Tanya Novia, episode kedua ini saya akan lanjut menjawab beberapa pertanyaan. Kayaknya pertanyaannya terkait keuangan dulu ya untuk sekarang. Untuk yang di luar keuangan akan saya jawab terpisah. Ini saya jawab dulu dari kolom komentar. Sekalian ngerespon sih, sebenarnya dia nggak nanya ya, cuma beberapa komentar tuh saya ingin respon saja. Dari Joni Rohmat, percuma kalau dapat limit dikit-dikit ya, soalnya rugi buat bayar iuran tahunan. Terus dijawab sama Juan Lesson 4987, kan bisa dihapuskan. Iya betul, jadi berapapun limitnya, selama emang kita rutin penggunaannya, terus kita mau bernegosiasi dengan CS-nya, limit kartu kredit itu bisa dihapuskan. Apalagi justru yang kecil. Kalau yang kecil tuh malah lebih gampang ya untuk menghapuskan limit selama kita emang penggunaannya juga lumayan rutin. Kadang penggunaan nggak rutin pun juga bisa, tapi emang penghapusannya bersyarat. Jadi justru kalau limit dikit malah nggak percuma, malah biasanya lebih enak untuk menghapuskan. Yang lebih susah tuh biasanya kartu kredit yang udah top tier, yang emang perks-nya, terus kayak penukaran ke miles-nya, itu lebih besar. Itu biasanya kadang sampai jutaan annual fee-nya. Cuma kan itu udah jatuhnya beda level ya. Jadi ya beda peraturan juga. Intinya menurut saya nggak rugi untuk bayar iuran tahunan, justru sebaliknya. Karena limitnya dikit, jadi lebih mudah untuk hapus iuran tahunan dari kartu kredit. Terus selanjutnya ini sebenarnya udah pernah dijawab, pertanyaan dari Adriari Sandi 7337, tapi mungkin teman-teman yang nonton ini belum tahu. Harus buka rekening ya Mbak kalau mau ajukan kartu kredit? Enggak. Beberapa kartu kredit saya nggak punya rekeningnya. Seperti misalkan kartu kredit BNI, HSBC, CIMB. Itu banyak juga ya. Scorecard, Mayapada, itu saya nggak punya rekening. Jadi sebenarnya bisa aja untuk buka kartu kredit, tidak perlu buka rekening tabungan. Terus Acong-Acong 89 ini merespons ke konten saya yang kartu kredit BCA Krisflyer. Sulit gak hapus iuran tahunannya Kak? Enggak. Selama rutin penggunaannya, terus selama kita mau bernegosiasi, maksudnya nelpon ke customer service kayak, halo ini boleh tolong dihapuskan iurannya karena saya lihat masuk nih ke rekening saya. Nanti biasanya di-assess atau dicek sama customer service-nya apakah ini bisa dihapuskan atau enggak. Tapi biasanya kalau aktif penggunaannya dan jelas gitu bayarnya lunas, itu akan bisa dihapus dengan cukup mudah. Oke, lanjut bintang six pack strip. Oke, bintang six pack. Aku juga punya 7 kartu kredit card. Tapi dari 7 bank itu cuma 2 yang punya rekening BRI. Yang punya rekening, yaitu BRI dan DBS saja. Yang lain cuma ngajuin kredit cardnya saja, langsung di-approve sama banknya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan saya yang tadi ya. Ini pengalaman dari orang lain. Jadi intinya bisa bikin kartu kredit tanpa perlu punya rekening tabungan. Terus, ini ada pertanyaan dari Mohabib Fatul Kolbi. Mending fokus gedein limit dulu atau nambah CC dari bank lain sih, Kak? Terus ada yang respons nih bawahnya. Saya suka nih kalau misalkan ada yang respons pertanyaan di kolom komentar. Soal benar, salah, tepat atau enggak itu nanti setidaknya udah ada diskusi aja, menurut saya udah oke banget. Terus direspon sama MVP Lovers 24, gedein limit biar bisa jadi acuan bank lain kasih limit berapa. Percuma banyak kartu kalau limit pinjol. Saya agak kurang setuju sebenarnya sama MVP Lovers 24 karena gedein limit untuk beberapa bank menurut saya itu cukup susah. Seperti misalkan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, kalau misalkan benar-benar mulai karir dari awal, terus mau pakai kartu kreditnya dari awal dengan gaji yang mungkin UMR atau UMR beda dikit, itu akan sulit untuk langsung punya limit besar. Dan salah satu cara untuk
bisa menambahkan limit adalah bikin CC lagi. Karena memang di bank satu mungkin tidak besar ya. Tapi ini adalah CC pertama kita, terus kita aktif dan banknya juga ternama lah, bisa jadi acuan. Nah, dari situ kita langsung bikin coba misalkan di bank lain yang mungkin tidak sebesar bank pertama, tapi kemungkinan bisa memberikan limit yang lebih besar. Nah, dari situ kan kita punya limit pinjol, tanda kutip, atau limit yang kecil, dan limit yang lebih besar. Nanti dari situ masing-masing digunakan dengan lebih rapi gitu kan, masing-masing digunakan mungkin yang A buat transaksi travel, yang dua untuk transaksi sehari-hari, ya apapun itu. Nanti pelan-pelan deh di bank yang pertama yang susah ngasih limit gede, pelan-pelan naikin. Minta limit sementara dulu. Karena emang nggak gampang sebenarnya untuk gedein limit. Meskipun nggak salah juga ya untuk fokus gedein limit. Tapi intinya semua tergantung ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak masalah kalau misalkan nambah CC dari bank lain. Asal inget apa aja CC yang dipunya. Jangan sampai bablas, sampai lupa CC apa aja yang udah pernah dipunya. Terus sambil nambah CC lain, pelan-pelan naikin limit gitu. Karena kalau misalkan kita fokus naikin limit, sekali lagi yang saya bilang, beberapa bank, kayak misalkan salah satu bank terbesar di Indonesia, itu tuh susah naikin limit. Yang mana sebenarnya ya emang kebijakan banknya aja. Kalau misalkan kita ternyata butuh lumayan banyak, misalkan mau beli tiket pesawat dan harganya lumayan, misalkan lebih dari 5 juta gitu, tapi limit kita cuma misalkan 4 juta, ya mau nggak mau mungkin pakai kartu kredit dari bank lain dulu gitu. Yang limitnya mungkin lebih besar daripada limit yang kita punya sekarang. Karena susah loh naikin dari bank itu. Kecuali misalkan penghasilan kita emang cukup besar, terus transaksinya juga gede, kita bisa membuktikan bayarnya lancar. Tapi itu tuh bukan mayoritas sayangnya. Jadi dikombinasikan saja ya, Kak Muhabib Fatul Kolbi. Mulai apply yang lain pelan-pelan. Tapi pelan-pelan juga naikin limit. Intinya sabar sih sama rajin. Ya seperti trik untuk menjalani kehidupan ini. Oke, semoga membantu. Terus dari Ivan V 3187. Untuk penghapusan biaya notifikasi SMS, bank apa yang berhasil kehapus dan yang gagal, Kak? Kebetulan saya juga punya Genius, CIMB, BCA. 3 ini apa bisa hilang notifnya? Menurut saya, cara terbaik untuk mengetahuinya adalah telepon langsung banknya dan tanya. Kalau misalkan pakai pulsa sendiri, jangan lupa beli paket pulsa dulu. Saya pakai provider BUMN, tahulah apa. Dan sebelum saya telepon CS dari kartu kredit ini, saya selalu beli paket yang seminggu. Bebas nelpon sekian jam gitu, ratusan jam, lumayan banget. Dan cuma bayar 7.000. Jadi biar nggak boncos ya Kak untuk negosiasi. Jadi saya tidak bisa jawab ya, karena saya tidak tahu yang mana yang kehapus yang gagal. Tapi kalau pengalaman pribadi saya pernah hapus Bank Mega. Semuanya saya hapus, notifikasi hapus, biaya admin hapus, pokoknya saya bersihkan semua. Jadi nggak ada biaya-biaya seperti itu. Jadi silakan aja Kak Ivan V 3187 kalau mau coba telepon CS dari Genius CIMB BCA, dan jangan lupa untuk telepon yang nomor depannya tuh 021 atau 6221 ya, untuk agar supaya pulsanya tuh tidak ketarik yang reguler. Jadi udah termasuk yang paket telepon. Semoga membantu ya. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan jawab beberapa pertanyaan dari email yang cukup panjang. Dan kayaknya terpisah. Benar-benar cuma satu video. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya atau apapun respons, langsung aja tulis di kolom komentar atau email kontak.noviaklana@gmail.com. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!